Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen bikin video tentang gimana sih cara memilih musang yang gampang dijinakin. Tapi ini khusus kalau Agan mau beli musang yang usianya di atas 6 bulan ya Gan. Karena usia segitu tuh biasanya sifatnya udah kebentuk Gan. Kalau musangnya jinak biasanya dia akan lebih gampang dijinakin. Tapi kalau dia udah galak gitu akan sangat susah buat dijinakin Gan. Tapi kalau musang di bawah 6 bulan biarpun dia kelihatan galak atau enggak itu sangat mudah dijinakkan karena sifatnya itu belum kebentuk. Makanya saya sering ngasih tahu kalau Agan mau beli musang kalau bisa usia 1 bulan atau 2 bulan tuh paling bagus Gan. Karena di usia segitu kita jinakin musang itu gampang banget. Tapi memang ada beberapa Agan yang terpaksa beli musang yang usia besar karena di daerahnya itu susah banget nyari musang baby di usia 1 bulan. Nah, makanya saya bikin video ini. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Yang pertama adalah kalau musangnya kita deketin, dia tuh nggak kabur Gan. Ya walaupun misalnya dia nggak jinak-jinak banget, kita deketin dia tetap ada perasaan takut gitu, yang penting dia nggak kabur Gan. Nah itu udah bisa dipastikan musangnya gampang dijinakin. Nah cara ini cuma bisa dilakukan kalau Agan lihat musangnya tuh secara langsung ya, secara COD, nggak kirim-kirim dari jauh. Makanya saya selalu saranin kalau Agan mau beli musang sebaiknya langsung aja ke tempat orang yang jual Gan. Jangan kita beli online karena kalau beli online tuh riskan dapet musang yang galak, pengirimannya itu bisa membuat musangnya mati, makanya lebih bagus langsung sih kita datang ke tempatnya. Yang kedua, saat ada orang di dekatnya, musang itu mau makan seperti biasa Gan. Nah ini tanda yang paling gampang Agan jadikan patokan kalau musangnya itu udah jinak atau enggak. Musang yang belum jinak biasanya itu dia akan makan kalau nggak ada orang, pokoknya kalau sepi Gan. Kalau misalnya ada orang banyak atau suaranya ribut dia akan stres dan dia tuh nggak mau makan. Kayak si Bim Bim ini, biarpun saya liatin pas dia makan nasi telur atau pisang dia akan mau makan langsung Gan, nggak takut atau apa. Berarti kan dia udah menganggap kita itu bukan ancaman ya. Sama halnya dengan musang yang udah jinak. Biarpun dia baru pertama kali ngeliat orang di dekat kandangnya, kalau dia lapar ya dia makan aja, berarti dia udah nggak menganggap manusia sebagai ancaman. Dan itu salah satu tanda musangnya itu lebih gampang dijinakkan Gan. Yang ketiga adalah saat kita mencoba menghandle badan musang gini, musang itu biasa aja Gan, dia nggak marah atau dalam posisi defense. Posisi defense tuh kalau dia kaku gitu, mengeram suaranya, nah itu tanda-tanda musangnya tuh galak Gan. Kita harus hati-hati karena dia bisa sewaktu-waktu menggigit kita Gan. Kalau Agan mau ngetesnya karena Agan takut, ya pakai aja sarung tangan atau hoodie yang panjang gitu. Agan masukkan tangannya di dalam kandang. Ya walaupun kita nggak megang, kita deketin aja tangan kita. Kalau dia biasa aja, ya walaupun dia agak takut, misalnya dia agak pergi tapi dia nggak menggigit, itu masih bisa dijinakkan Gan. Tapi kalau kita taruh tangan kita, dia marah, dia diem mengeram gitu, nah itu agak susah sih dijinakkan karena dia udah menganggap manusia itu sebagai ancaman Gan. Yang keempat, saat musang kita lepasin dari kandang, dia nggak akan kabur jauh Gan. Paling dia cuma keliling-keliling di sekitar kandangnya. Ya kalau dia kabur berarti kan dia nggak nyaman ya sama kandangnya, dan itu tanda-tanda musangnya tuh susah dijinakkan Gan. Tapi kalau kita lepasin dari kandangnya, dia cuma keliling di dekat-dekat kandangnya gitu, ya berarti dia udah menganggap kandang itu sebagai rumahnya. Nah kalau udah gitu biasanya untuk proses penjinakannya lebih mudah Gan. Cuma kalau Agan baru beli musang, misalnya kita pindahkan dari kandang si penjual dengan kandang kita, si pemelihara yang baru, itu memang butuh adaptasi beberapa hari Gan. Biasanya kalau musang dimasukkan ke kandang yang baru, dia akan nggak mau diem gitu Gan, karena dia pengen explore atau cari tahu dulu kandang yang baru, karena kan baunya beda ya. Nanti lama-lama kalau dia udah terbiasa, dia akan santai sendiri Gan. Jadi wajar kalau misalnya Agan baru beli musang, di pemilik sebelumnya musang itu diem di kandang, tapi kalau di kandang Agan yang baru dia berisik, itu wajar Gan, karena mungkin dia butuh waktu beradaptasi di dalam kandangnya.
Ya yang penting kita jaga aja kandangnya, pokoknya bersih, agak redup, dan makanan atau minuman tuh selalu disediakan kan, biar dia nyaman di dalam kandangnya. Nah yang terakhir ini tandanya nggak mesti ada di sebuah musang ya kan, tapi kalau musang yang masih bisa dijinakkan, biasanya kalau kita deketin tangan kita di mulutnya gini, minimal dia akan menjilat gitu kan. Nah kalau menjilat tuh, kalau bahasa musang itu dia tuh mau mengenal kita kan. Nah kalau udah musang misalnya kita deketin tangan dia jilat, ya kita diamin aja biar dia jilat kita, biar dia ngerasain bau tubuh atau keringat kita. Nanti lama-lama dia akan kenal kita dan lebih gampang lagi untuk dijinakkan kan. Oke, tadi itu 5 tips cara memilih musang di atas usia 6 bulan yang masih bisa dijinakkan. Tapi kalau Agan mau milih musang dengan tips saya tadi, ya jangan semuanya itu dianggap kalau misalnya salah satunya nggak ada itu berarti musangnya belum jinak. Enggak kan, ya mungkin dari 5 tips 3 tips ada di musangnya yang Agan mau beli itu berarti itu udah tanda-tanda musang bisa dijinakkan kan. Mungkin dari Agan yang nonton video ini ada yang bertanya ya, dari 5 tips yang saya sebutin tadi, kenapa saya nggak sebutin musang yang nggak menggigit itu tanda musang masih bisa dijinakkan? Karena menurut saya sih musang yang menggigit, ya memang banyak orang yang bilang itu berarti tandanya musang nggak jinak ya. Ya itu nggak 100% salah, tapi juga nggak 100% bener kan. Karena menurut saya tuh gigitan pada musang itu memang kayak udah hal yang biasa ya buat kalau kita mau melihara musang. Karena gigitan tuh memang bisa berarti musangnya tuh galak, tapi gigitan juga bisa menjadi tanda musang itu mau mengenal kita. Dan kalau udah jinak pun dia masih bisa menggigit kayak sekarang nih, karena dia menggigit tuh pengen ngajak main kan. Nah mungkin dari tips ini kalau Agan ada mau nambahin ya langsung aja komen di bawah ya Gan. Nah sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari Gan. Bersama saya dan si Bim Bim.